Nah, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, menjelang siang ini. Saya berikan, sudah ada ini? Oke. Saya berikan judul Don't Stop, jangan berhenti. Coba kasih tahu kiri kanan, jangan berhenti. Gitu ya. Ya, berhenti dalam hal apa ibu-ibu? Berhenti dalam menggenapi rencana Tuhan, menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya, jangan berhenti di situ. Jangan berhenti untuk saudara melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suruh, dan itu jadi panggilan saudara. Jangan berhenti. Ya, karena kalau saudara berhenti ada sesuatu yang hilang nanti. Ya, enggak sampai di situ dan itu sangat sayang. Mungkin saudara berkata, Pak saya enggak berhenti. Tapi kalau saudara hatinya enggak di situ, ya itu sama aja berhenti. Ya, contohnya saudara, misalkan ini contoh aja, saudara melayani, tapi saudara hatinya enggak melayani. Hatinya, pikirannya, aduh enak neng pasar atom ngene iki, ambek asir gitu misalkan ya. Sama salaman sama mikir enak neng pasar atom, aku mau dijak anakku gak gelem gitu ya. Tapi kadung janji neng kene ya. Itu hatinya enggak di sini ya percuma juga sudah. Ya, artinya apa? Ya enggak sungguh-sungguh, enggak serius gitu ya. Segala sesuatu yang enggak dikerjakan dengan serius jangan mengharap hasil. Ya. Ibu-ibu kalau ada yang jadi seorang pengusaha di sini gitu ya. Saudara kalau mau jadi pengusaha, seriuslah jadi pengusaha. Kalau saudara cuma sekedar ya apa ya namanya enggak serius, udah enggak usah jadi pengusaha. Jangan, kenapa? Eman modalnya pasti habis. Tapi kalau saudara kerjakan segala sesuatu itu dengan serius, pasti menghasilkan. Pasti ada hal baik yang saudara lakukan, yang saudara dapatkan nantinya. Demikian juga dengan panggilan Tuhan, saudara. Jangan berhenti. Ya, mungkin saudara aktivitasnya masih jalan, tapi hatinya enggak di situ, itu juga sudah berhenti. Ya, mungkin saudara sebagai ibu rumah tangga, tapi saudara kayak aras-arasan, kayak males mungkin karena kondisi keluarga yang berantakan, kondisi keluarga yang mungkin enggak saudara inginkan, dan saudara kemudian melakukan itu, tapi saudara enggak dengan hatimu, itu juga sia-sia. Ya, jadi belajar untuk jangan berhenti menggenapi rencana Tuhan dengan serius gitu ya. Yuk kita lihat ayatnya. Oke, boleh dimunculin di sini supaya saya bisa baca. Oke, Ulangan 31 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ini judul perikopnya Yosua sebagai pengganti Musa. Musa berhenti, tapi berhentinya dia karena usia. Ya kalau kita udah dipanggil Tuhan ya memang harus berhenti, udah nggak bisa lagi gitu ya. Ya, tetapi apa yang menjadi panggilan Musa itu tidak berhenti. Dilanjutkan oleh muridnya yang namanya Yosua. Ya, nah kita lihat yuk. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi karena usia, kondisi tubuhnya. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og. Raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu. Dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, next coba. Apa jadinya kalau ya Musa itu berhenti? Ya, maka apa yang terjadi? Kalau Musa dapat panggilan, wah dia berangkat. Tapi kemudian ketika ngadepin Fir'aun, dia kemudian, aduh Fir'aun ini kok bencek noi gitu ya. Nyebelin orang ini janji-janji, katanya iya, enggak batalin gitu ya. Wah harus datangkan tulah lagi. Terus kemudian kayak gitu terus sampai 10 kali. Seandainya Musa berhenti, apa yang terjadi saudara? Bangsa Israel enggak merdeka. Bangsa Israel enggak menikmati tanah perjanjian. Ya, kalaupun kemudian Yosua yang berhenti,
Yosua juga kemudian harus menghadapi bangsa Israel yang dia sendiri sebenarnya nggak mau menghadapi. Kenapa? Karena ini bangsa yang tegar tengku, ngomelan. Ya. Dikit-dikit ngomel, dikit-dikit wah nggak terima ini itu, wah berontak banget gitu. Ya, mungkin Yosua sendiri sebenarnya males gitu, sebel untuk melanjutkan ini. Tapi karena Tuhan sudah pilih dan akhirnya dia lakukan. Kalau seandainya Yosua tidak melakukan panggilannya, maka apa yang terjadi? Bangsa Israel juga akan keleleran gitu ya di tengah perjalanan saja, Saudara. Ya, berikutnya seandainya lagi kalau Tuhan Yesus, kita masuk perjanjian baru, Tuhan Yesus nggak menyelesaikan tugasnya sampai di kayu salib, mati dan kemudian bangkit, maka apa yang terjadi? Nggak ada kita, nggak ada kekristenan. Ya, kekristenan udah punah dari zaman awal-awal, habis sudah. Ya. Terus kemudian apa lagi? Kalau Paulus dia berhenti dari panggilannya dengan, aduh ikut Tuhan, beritakan Injil kok enggak enak, udah dimusuhin sama orang-orang sebangsanya yang dulu boloan sama dia, sekarang dia harus dimusuhi. Belum lagi ngalami kapal karam, didera, dianiaya, wah masuk penjara. Seandainya Paulus berhenti, enggak ada Alkitab. Betul enggak? Perjanjian baru itu sebagian besar ditulis oleh Paulus, berhenti semuanya. Ya, terakhir coba. Kalau enggak ada Pak Henok yang menggenapi panggilan Tuhan, gereja ini ada enggak, Saudara? Enggak ada. Jadi kesimpulannya apa, Ibu-ibu? Next. Kesimpulannya gini, Saudara. Jika seseorang menghentikan langkahnya, akan ada hal besar yang hilang melalui orang itu. Ya. Jadi kalau ibu-ibu ini dapat panggilan Tuhan, ibu-ibu enggak mau melanjutkan itu atau mau berhenti dari panggilan itu, saudara mungkin akan ada orang lain yang menyelesaikan panggilan itu. Karena saya mau beritahu, dengar ini baik-baik, rencana Tuhan enggak pernah gagal. Rencana Tuhan enggak pernah gagal. Kalau saudara enggak mau dipakai Tuhan, Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi saudara yang gagal. Nah saudara ini yang eman, dari hidup saudara itu harusnya lahir sesuatu yang besar. Tapi kalau saudara nggak mau menyelesaikan itu, akibatnya apa? Berhenti. Selesai. Kalau tadi Musa berhenti, dia nggak mau melanjutkan panggilannya, maka kitab Taurat nggak akan tertulis di situ, di Alkitab kita. 5 kitab pertama itu Musa yang nulis. Kalau Musa nggak menyelesaikan, nggak mau, dia berhenti, Tuhan capek aku udah berhenti. Habis. Nah ibu-ibu saya nggak tahu Tuhan panggil apa dalam kehidupan ibu-ibu masing-masing. Mungkin saudara ngomong, Pak saya ini ibu rumah tangga aja. Saya nggak punya panggilan yang spesial untuk jadi hamba Tuhan, misionar apa. Enggak Pak, rasanya Tuhan nggak pernah panggil yang kayak gitu. Enggak apa-apa, kalau memang Tuhan panggil saudara jadi ibu rumah tangga sekalipun, jadilah ibu rumah tangga yang menggenapi rencana Tuhan. Lahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Didik anak-anak yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu panggilan saudara. Betul enggak saudara? Itu panggilan ibu-ibu. Jadi pendoa di tiang pendoa di rumah ibu. Itu panggilan. Kalau saudara enggak kerjakan itu, apa yang terjadi? Ya mungkin ketoeng gelondong begitu saja. Tapi sesuatu yang besar hilang. Dan itu sayang sekali. Siapa tahu Tuhan itu panggil saudara jadi pendidik buat anak-anakmu yang akan jadi orang besar nanti. Yang akan mempengaruhi bangsa ini. Yang akan mempengaruhi banyak orang. Kita nggak ngerti, tapi saudara mesti cara pandangnya berbeda. Sekalipun saudara ibu rumah tangga, sekalipun saudara cuma sekedar, Pak saya ini wanita biasa aja, ya saya punya bisnis tapi bisnis saya kecil-kecilan Pak. Cuma urusan-urusan yang barang-barang murah lah Pak. Saudara jangan remehkan hal-hal kecil yang ada di tangan saudara. Kalau engkau kerjakan serius, siapa tahu itu panggilan Tuhan untuk saudara dipakai lebih lagi. Genapi, selesaikan itu, jangan berhenti. Sekali lagi berhenti mungkin saudara aktivitasnya masih, tapi kalau hatimu udah gak ada di situ itu ya berhenti juga. Kalau saudara melayani tapi kemudian hatimu gak sungguh-sungguh cinta Tuhan melayani dengan benar, maka hambar.
Betul enggak saudara? Ya, kalau saya khotbah enggak sungguh-sungguh, enggak menghidupinya, ya bagus aja mungkin, tapi hambar setelah itu. Saudara enggak dapat apa-apa, saya juga enggak dapat apa-apa, cuma sekedar capek aja, capek ngomong gitu, udah selesai. Tapi kalau benar-benar kita hidupi panggilan Tuhan, kita selesaikan itu, maka ketika kita ngomong itu ada kuasanya. Waktu engkau sebagai ibu rumah tangga, ketika engkau hidupi, engkau doakan anakmu, engkau doakan suamimu, keluargamu. Ketika engkau ngomong sama suamimu, walaupun omonganmu omongan sederhana, tapi penuh kuasa. Berdampak buat anak-anakmu, buat cucu mungkin siapalah ponakan dan lain sebagainya. Kalau engkau ngerti bahwa Tuhan punya panggilan dalam hidup saudara. Amin. Jangan berhenti. Kalau engkau berhenti, siapa tahu harusnya dari hidup kita lahir orang-orang besar. Lahir orang-orang luar biasa. Saudara, ketika saya baca biografi pendeta-pendeta yang besar, pendeta-pendeta yang luar biasa, kadang dari seorang ibu biasa, bukan ibu yang hebat, tapi karena ibu itu ngasih contoh yang baik. Kalau saudara di Alkitab itu ada namanya anak muda namanya Timotius. Ya, mamanya namanya Eunike, neneknya Louis. Mereka itu keluarga yang cinta Tuhan, doain anaknya. Akibatnya apa? Biarpun Timotius masih muda, dia dipakai Tuhan untuk menggembalakan jemaat, untuk menulis kitab, untuk kemudian menulis surat dan lain sebagainya. Menggembalakan banyak orang, padahal dia masih sangat muda usianya. Lihat ya, dari seorang ibu biasa. Jadi jangan remehkan saudara, Pak saya ini apa Pak, gini. Enggak, saudara ini orang-orang hebat. Kasih tahu kiri kanannya, kamu ini orang hebat. Ya. Kamu orang hebat gitu. Coba ngomongnya yang yakin gitu aja, kayak ngenyek gitu deh saudara ya. Ngomongnya sing yakin kamu ini orang hebat gitu ya. Oke, next saudara, next. Nah apa sih yang kadang membuat kita ini berhenti? Kenapa kita ini berhenti? Kadang kita berhenti itu karena kita marah, kita jengkel kepada siapa? Mungkin orang-orang di sekitar kita. Ya, mungkin dalam pelayanan, dalam hubungan dengan teman, keluarga dan lain sebagainya. Mungkin juga teman-teman kantor kalau ada ibu-ibu yang masih bekerja aktif. Mungkin ada teman-teman kantor yang bencekno sehingga saudara merasa, wis gak kerja mana aku. Mungkin teman-teman pelayanan juga yang wah nyebelin dan lain sebagainya, ya gak pelayanan-pelayanan. Ya, saudara jangan sampai kemudian semua itu menghentikan langkah kita dan kemudian kita yaitu tadi kehilangan sesuatu yang besar yang Tuhan rencanakan lahir dari hidup kita itu. Ya, mungkin juga kita ini sebel sama suami, sebel sama pasangan kita. Aduh, wong lanang iki kok gak ngerti-ngerti sih gitu ya, mbek gregeten gitu ya saudara. Ya, tapi ya gak bisa apa-apa gitu. Saudara, saya mau ajak saudara untuk melihat gini saudara. Jangan sampai saudara menganggap mereka itu salah dalam arti gini, pemahamannya mesti beda. Kita baca dulu ayat ini yuk. Ya, ini dibuang dulu. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Dikatakan apa? Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Semuanya itu dibuang. Terus gantinya apa Pak? Gantinya ini loh. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Amin. Contohnya di gereja mesti ramah. Ya. Saudara, saya kadang ngelihat gini. Orang itu gini kadang. Orang masih jemaat biasa, ya. Kita ramah sama dia, kita baik sama dia, apalagi kalau jemaat baru bla 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 bla, kita ramah, kita baik. Terus orangnya kan seneng kan ya, diterima dengan ramah dengan baik. Lama-lama dia tertarik, dia pingin ikut terlibat dalam pelayanan. Wah, akhirnya masuk ke pelayanan. Kok di pelayanan, mari gitu ribut, dimusuhi, terus tukaran gitu ya. Nanti ayatnya keluar, besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Bu, itu ayat bukan untuk kayak gitu.
Saya mau kasih tahu ya, ayat itu sebenarnya gini, besi menajamkan besi itu gini, tajamnya itu bukan karena tukaran. Enggak ada orang dipertajam dengan tukaran itu gak ono. Orang nek tukaran itu malah melayu, betul enggak? Enggak lebih tajam malah hilang. Mau mempertajam itu apa? Ramah. Membangun omongannya. Omongannya yang baik, omongannya yang menguatkan. Itu baru besi menajamkan besi. Sehingga kemudian atmosfernya itu atmosfer penuh kasih gitu loh saudara. Saudara kalau atmosfernya penuh kasih, saudara mau datang itu senang. Bukan terpaksa, betul enggak? Saudara pernah enggak diundang ke pesta yang orang sing ngundang itu bencekno misalkan? Mau datang apa saudara? Aras-arasen gitu. Kalaupun harus datang, aduh aku mesti ini males bener ketemu wong iku males. Saking iku tuh dulure bojoku gitu misalnya gitu. Dulure bojoku atau dulure ini dan aku mau nggak mau harus datang. Sebenarnya saudara malas. Ya itu loh suasananya kayak gitu. Kalau nggak ada kasih di situ. Nah semuanya itu dikatakan tadi coba next slide-nya tadi coba jangan dihilangin dulu. Tadi dikatakan, adalah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Terus kemudian apa? Penuh kasih mesra. Kalau saudara penuh kasih mesra satu dengan yang lain dan saling mengampuni. Kalau ada salah segera diampuni. Dan yang saudara merasa salah segeralah minta maaf. Jangan jadi orang yang sakar PDW. Sakar PDW itu gini, aku itu ket lahir ya modelku ngini. Loh ya kabeh ya. Tapi nek wis ikut Tuhan itu ya diperbarui rek. Ojo pancet terus. Lah terus gunane apa firman Tuhan tiap hari dibaca, tiap minggu dibagikan. Kan itu untuk merubah kita. Lah kita enggak mau berubah ya, jadi dinosaurus ae gitu ya. Jangan jadi anak Tuhan. Ya. Kita belajar untuk punya hati yang ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Ya, luaskan hati kita untuk terima orang itu apa adanya. Enggak apa-apa dia pernah salah. Ya. Kemarin siang tiba-tiba ada seorang bapak datang ke gereja kami gitu ya. Terus kemudian ngobrol sama saya, terus dia cerita. Ya saya sekarang ini memang Pak, dia dari Ambon orangnya udah usia 70-an. Dia bilang gini, ya semuanya ini memang saya sekarang lagi menderita dan itu salah saya Pak. Kenapa Om? Saya tanya. Iya saya salah Pak. Salahnya apa? Saya menikah 2 kali. Ya, dan istri yang kedua ini yang kemudian ngabisin semua harta saya. Saya ini dulu kapten kapal, wah dia cerita masa lalunya, dia punya ini, punya itu dan lain sebagainya. Ya, terus kemudian ya saya cuma ngomong gini, enggak apa-apa Om, yang penting Om udah sadar kalau Om ini salah dan kemudian mau bertobat. Tuhan lihat itu. Ya, Tuhan lihat bahwa iya aku salah, aku mau berubah, aku mau bertobat. Nah itu Tuhan seneng. Tapi lek kita salah terus tambah ngeyel, terus ngomong ini, aku iki lahir yo koyok ngene. Ya itu susah nih model kayak gitu. Ya, Tuhan itu susah menolong 2 jenis orang. Yang pertama yang enggak mau. Yang enggak mau berubah itu tadi loh. Tuhan susah nolong. Lah kalau Tuhan saja susah nolong apalagi saya gitu ya. Tambah angel maneh gitu ya. Yang kedua Tuhan susah nolong orang males. Jadi saya kalau ngajarin anak muda ojo gak gelem, ojo males. 2 dia harus dihapuskan dari kamus kita gitu. Jadi jangan males dan jangan terus kemudian kalau dia apa-apain enggak mau. Jangan enggak mau dulu, coba dipikirkan dulu. Ya, kira-kira seperti apa, jalannya seperti apa, solusinya seperti apa, cari dulu. Jangan belum apa-apa udah enggak mau dulu, kamu udah nutup jalan itu kalau ngomong enggak mau itu. Nah, yuk kita belajar ini ya. Nah, saya mau ajak saudara untuk lihat gini. Teman kita, saudara kita, pasangan kita, itu bukan musuh. Ya, mereka itu bukan musuh. Mereka itu lawan. Coba ngomong lawan. 1, 2, 3. Kasih tahu, kamu lawanku loh. Kok gak gelem gitu ya.
Saudara saya tunjukkan ya, bedanya musuh sama lawan itu apa Bu? Ayo kita lihat sama-sama. Ya, lawan atau musuh. Lawan itu gini saudara, lawan adalah seseorang atau sesuatu yang berlawanan dengan kita. Dalam suatu konteks tertentu seperti dalam kompetisi atau olahraga, terus mungkin dalam debat atau dalam pertarungan, ya, tinju atau apa gitu. Itu lawan. Tapi lawan itu perlu gitu loh. Untuk apa? Saudara kalau main bulu tangkis, mau main dewean. Ya, main dewe terus kesel-kesel dewe dikejar-kejar dewe. Enak enggak? Enggak enak. Saudara perlu apa? Lawan. Ya. Saudara perlu lawan. Nah, temanmu, sahabatmu, pasanganmu itu lawan. Nah, lawan itu apa saudara? Membuat saudara tambah pinter. Membuat saudara itu tambah ngerti, oh aku kelemahku di sini, oh aku mesti gitu. Itu lawan. Beda sama musuh. Ya, pengertian yang musuh. Musuh adalah seseorang atau sesuatu yang memiliki niat untuk apa? Nyakitin. Niatnya nyakitin, niatnya menghancurkan, niatnya merugikan kita. Itu baru musuh. Jadi lawan sama musuh itu kelihatannya kalimatnya mirip. Tapi beda banget artinya. Oke, sekarang mau ngomong sama sebelahnya, kamu lawanku, gitu ya. Kamu lawanku bukan untuk kemudian menjatuhkan aku atau merugikan, itu musuh. Tapi kalau lawan itu gini loh, ayo kita main badminton bareng yuk, supaya kamu sehat, aku sehat. Aku tambah pinter, kamu ya tambah pinter. Kamu ngerti triknya, caranya nyemes, caranya ini, aku juga ngerti. Itu lawan. Pasanganmu bukan musuh, pasanganmu lawan. Supaya engkau makin ngerti ngadepin kehidupan itu kayak apa. Ngadepin anak-anak, didik anak-anak itu seperti apa. Jadikan ini partner. Suamimu jadikan partner. Jangan jadikan musuh. Ya. Di sini beda banget pengertiannya. Yang kedua, lawan tidak selalu memiliki niat untuk menyakiti atau menghancurkan kita, tapi lebih kepada pencapaian tujuan untuk memenangkan persaingan. Mungkin saya ketika main badminton sama saudara, ya, saudara menang, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Ya memang dalam pertandingan mesti ada yang menang, ada yang kalah. Ya, tapi saya nggak punya niat untuk wah kemudian nanti ya mulai kontak begal gitu ya. Nah itu sudah jadi musuh, itu bukan lawan lagi. Ya, sementara musuh dikatakan memiliki motivasi yang negatif dan dapat melakukan tindakan yang berbahaya untuk mencapai tujuannya. Itu musuh. Ya, jadi niatnya udah busuk, niatnya udah menjatuhkan, niatnya untuk nyakitin, niatnya untuk menghancurkan, merugikan. Nah itu udah musuh. Nah saudara, apakah teman gerejamu punya niat seperti itu? Saya kok nggak yakin sih. Selama saya puluhan tahun bergereja, sebenarnya banyak orang itu niatnya baik. Betul nggak? Cuma komunikasinya yang seringkali miss. Sehingga kemudian niat yang baik ini tidak nyampe. Sehingga kemudian dia berpikir, wah ini musuh ini. Enggak, mungkin dia lawan. Tapi dia bukan musuh. Pengertian yang terakhir dikatakan gini, lawan dapat menjadi teman atau kenalan setelah persaingan atau pertarungan selesai. Saya mungkin main sama saudara badminton, wah terus kemudian saudara menang. Setelah itu saya bisa salaman sama saudara, bisa ngomong, wah ibu keren ya, ibu pinter loh, saya biasa saja kalah bu. Ya, saya pengen dong belajar sama ibu, ajarin dong bu. Saya bisa berteman sama saudara. Tapi kalau musuh nggak kayak gitu, musuh tidak selalu menjadi teman atau kenalan karena motivasinya tadi. Mau nyakitin, mau menjatuhkan, mau merugikan. Ya, jadi lihat sebenarnya orang-orang di sekitar kita itu sebenarnya bukan musuh, tapi lawan. Yang harus kita tahu bahwa mereka nggak punya niat untuk nyakitin, merugikan atau menjatuhkan kita. Kalaupun ada, ya Pak, tapi benar Pak, dia ini memang niatnya. Ya kalaupun ada, itu paling berapa persen. Nah, perlunya saudara dekat sama Tuhan, saudara bisa tahu, oh orang ini musuh, oh orang ini lawan.
Ya, sehingga saudara ngerti, oh orang ini bisa jadi partner saya. Ya, saya lihat jangan sampai terus kemudian apalagi di dalam gereja kita punya banyak musuh. Jangan, ya. Kita mungkin lawan, tapi itu akan saling meningkatkan kita. Ya. Siapa yang sudah nonton film ini, saudara? Film di Netflix, Next. Film yang judulnya YOLO. Ada yang sudah lihat? Kalau belum nanti boleh lihat gitu ya. Film ini ceritanya film dari China, yang produser dan sekaligus pemain filmnya adalah Jialing. Ya. Orang ini membuat badannya jadi gemuk gitu ya. Ini ceritanya dia ini anak muda, gadis yang sudah usia 30 ke atas gitu ya. Terus kemudian karena dia badannya gemuk, malas gerak, kemudian akhirnya banyak kerugian yang dia alami, pacarnya ninggalin dia lah apa gitu ya. Keluarganya dia wah ngata-ngatain enggak enak sampai akhirnya dia minggat dari rumahnya. Ketika dia minggat, dia kerja di sebuah restoran gitu ya. Dan ternyata seberang restoran itu adalah sasana tinju. Dan dia kemudian lihat ke sana, ya inti ceritanya pokoknya dia kemudian tertarik dengan tinju. Dan akhirnya dia dilatih oleh seseorang ini dan ini jadi pacarnya kemudian gitu ya, laki-laki ini. Nah, waktu itu terus akhirnya dia tertarik dengan tinju dan dia berlatih sedemikian rupa sampai akhirnya dia badannya bagus gitu ya. Badannya jadi petinju, bukan yang gemuk lagi gitu ya, tapi badannya kokoh gitu. Nah, waktu kemudian dia bertarung, ya pacarnya itu tanya sama dia gini, kamu kok kenapa suka tinju? Ya, coba gambarnya tadi next, gambar tadi coba dimunculin dulu. Ditanyain, kenapa kok kamu itu suka tinju? Cewek-cewek kok suka tinju? Dia bilangnya gini, saudara, karena walaupun saling memukul, tapi akhirnya mereka saling merangkul. Itulah lawan. Mungkin ada hal-hal yang gak enak terjadi di dalam hubungan-hubungan kita. Hubungan rumah tangga, keluarga, pertemanan, pelayanan, macam-macam. Tapi saya mau ingatkan bahwa mereka seringkali jadi lawan kita. Yang menajamkan kita, yang membangun hidup kita. Mereka bukan musuh. Oke? Jadi kita mesti punya pengertian yang benar. Jadi jangan berhenti dari panggilan Tuhan hanya gara-gara orang-orang di sekitar yang menurut saudara bencekno tadi. Ya. Tapi terus yuk maju. Yuk beberapa slide terakhir, setelah ini saya selesai. Kita perlu berubah paradigma kita, cara berpikir kita. Saudara, yang bisa nyakitin kita, itu siapa saudara? Bukan orang lain. Yang bisa nyakitin saudara itu adalah dirimu sendiri. Tak kasih contoh, ya. Misalkan saudara, berangkat ke gereja. Terus asyir hari itu enggak nyalami saudara. Malah kemudian pas saudara lewat dia melengos gitu ya. Mungkin enggak sengaja dia. Ya, atau ada perlu atau apa. Tapi pikiran saudara kan langsung gini. Oh, ibu itu wis ping loro lho ya, kayak ngono. Minggu lalu ya ngono. Ojo-ojo ibu itu gak seneng mbek aku. Paling ibu itu gak pingin nek aku neng gereja kene. Pikirannya macam-macam kan saudara. Ya, akhirnya apa? Yang nyakitin saudara siapa? Pikiranmu sendiri. Betul ya? Kita ramesi mari gitu. Oh iya, terus mari gitu lebih parahnya lagi adalah ngomong mbek koncoe. Ibu itu loh, kok nek ketemu aku mesti melengos ya. Padahal melengosnya ping keloro tok gitu ya. Padahal 30 kali itu yang ketemu saudara ya senyum gitu deh. Tapi melengos ping loro itu dibahas mbek ibu sing lain gitu. Sehingga akhirnya apa? Jadi rasan-rasan. Saudara, ini yang sering kali saya temuin di gereja. Saya puluhan tahun full timer gereja gitu loh. Jadi model-model kayak gini sudah tercium gitu ya.
Hanya gara-gara hal sepele, kemudian ya model kayak gitu, ngeramesi, asumsi-asumsi muncul, nyakitin siapa? Dirimu sendiri. Engkau izinkan pikiranmu macam-macam, ya, dibuahi oleh setan, oleh iblis, yang membuat kemudian engkau merasa ini, itu, akhirnya apa? Engkau membuat keputusan tuh, wes aku gak gereja-gerejaan, wes gak pelayanan. Wah, setan tepuk tangan. Tuhan sedih. Aku punya rencana yang besar, kamu tak taruh di gereja ini. Kok mandek? Ya, jadi saudara yuk, yang bisa menyakiti itu engkau izinkan pikiranmu yang naruh pisau di dalam hatimu sendiri, nyakitin dirimu sendiri. Tapi sebaliknya sebenarnya yang bisa menyembuhkan diri kita adalah ya diri kita sendiri. Dengan cara apa? Ya mengampuni. Ya. Bahkan kadang orang yang kita ampuni kadang nggak salah. Karena kita yang terlalu punya pikiran macam-macam. Yo kabeh lunga aku gak diajak. Ya. Kadang maaf ya. Ya bukan mendiskreditkan ibu-ibu gitu ya. Tapi kadang kayak gitu loh. Ini istri saya lagi liburan ke Dieng sama 10 orang atau 14 orang, saya lupa gitu ya. Satu mobil gitu ya. 14 orang lagi berangkat ke Dieng, ibu-ibu semuanya. Terus Bapak Gembala kami bilang gini, Ndra itu wis diajak ya, ibu itu wis diajak. Waduh saya enggak tahu Pak gitu ya. Ya coba, tapi kayak wis diajak itu. Soalnya gini loh Ndra, nanti takutin ibu itu gak diajak, kok mari gitu merasa, wah kabeh berangkat aku gak diajak gitu loh. Ya, kadang ada pikiran-pikiran yang kayak gitu yang membuat akhirnya, yaitu kita membuka hati pikiran kita untuk yaitu kita sendiri yang menyakiti. Nah yuk ibu-ibu, kalau ada yang seperti itu berhenti, dan kalau ada yang sakit sembuhkan lewat apa? Ampuni. Udah lepaskan. Ya mungkin orang itu salah memang. Pak dia salah, ini jelas-jelas salah. Ya wis nek memang dia salah, toh yang sakit kamu. Ya sembuhkan dirimu. Betul enggak saudara? Kalau misalkan ini contoh, ada orang yuk ditikam sama orang dari belakang, waduh, terus orangnya lari. Yang saudara lakukan apa? Ngejar orang itu atau menyembuhkan dirimu? Saudara ngejar orang itu, mati duluan kita. Betul enggak? Di tengah jalan kita mati. Tapi kalau kita itu sembuhkan diri kita, selesai. Kalau ada orang lempar bom molotov ke rumah saudara, wah rumah saudara kemudian ada api mulai muncul. Saudara kejar orang yang lempar bom molotov itu atau saudara padamkan apinya? Sing bener padamkan apinya. Kalau saudara kejar orang itu, omah muntek. Betul enggak saudara? Rumahmu habis. Nah kita kadang malah kayak gitu. Wah orang yang kita sakitin dipikirin terus. Memang cinta sama benci itu mirip saudara. Ya. Kalau cinta kan kemana-mana ingat dia, kemana-mana mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia, itu cinta. Tapi benci ya kayak ngono loh ternyata. Betul enggak saudara? Lek mangkel ngono, iki panganane senengane dhek, aku gak ya. Saudara yuk belajar untuk ayo punya hati yang beres, punya hati yang benar. Sehingga kita itu, hati kita itu kemana aja, ketemu siapa aja enak. Damai, penuh sukacita, dan gak pernah berhenti dari maunya Tuhan, rencananya Tuhan. Terakhir, yuk next. Oke ya, jangan berhenti, karena rencana Tuhan yang besar sedang lahir lewat saudara. Coba kasih tahu kiri kanannya, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Ya, jangan berhenti, ya. Ya. Jangan berhenti, karena apa? Selangkah lagi. Ibu-ibu mungkin hari-hari ini sedang punya doa yang saudara terus doakan. Jangan berhenti juga berdoa.
selangkah lagi doamu mau dijawab sama Tuhan. Jangan berhenti, jangan berhenti. Ya, kemudian jangan berhenti kalau engkau dalam masalah. Kalau saudara sedang dalam masalah, jangan berhenti. Karena Tuhan memberikan yang namanya jalan keluar. Apa arti jalan keluar? Jalan keluar artinya saudara mesti berjalan sampai keluar. Itu jalan keluar. Jangan diem. Kalau diem berarti tidak keluar-keluar. Kalau saudara berhenti, ya enggak metu-metu dari masalah. Kalau saudara mau jalan keluar, ya saudara mesti berjalan sampai keluar. Mau jalan keluar tapi kok mandek, ya gak iso. Tidak bisa, harus jalan, jangan berhenti. Ya, dan jangan berhenti. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah berhenti mengasihi saudara. Dan Tuhan gak pernah berhenti menyertai saudara. Baca ayat terakhir tadi yuk. Jadi ayat terakhir kita. Next. Kelihatan ibu-ibu dari belakang ayat ini? Ayo baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara. Jangan berhenti. Terus lakukan yang terbaik untuk Tuhan.